pasrahan terjadi persis seperti Mas Hendra tadi Gojek makanan. Setelah Mas Hendra Gojek makanan sudah order, Mas Hendra nggak sibuk nelpon Gojeknya, nelpon tukang warungnya yang jualan makanan itu. Tapi dengan pasrah Mas Hendra nunggu prosesnya. Nah, dalam konteks metafisika, penyembuhan metafisika, itulah yang kita lakukan Mas Hendra. Miliki kekuatan rasio kita, ya, otak kiri kita gunakan rasio kita untuk apa? Untuk mengakses daya ajaib metafisik penyembuhan dalam diri kita dengan menggunakan akal budi, membayangkan seperti apa yang kita inginkan. Misal, kita punya hipertensi Mas Hendra, kita ingin menurunkan tensinya tanpa memahami seperti apa tensi yang normal, bagaimana tensi yang tinggi. Jadi kita nggak punya kemampuan bervisualisasi. Misalnya sekedar kita mengatakan mulai malam ini tensiku normal, tapi kita nggak punya kekuatan lagi seperti apa normal yang kita inginkan, karena nggak tahu. Misalnya dia begini, mulai besok, mulai malam ini tekanan darahku normal di atas 150. Nah itu kan salah nih, karena dia nggak tahu berapa yang normal. Ketika dia tahu berapa yang normal, dia akan mengatakan begini sambil berimajinasi, bervisualisasi, mulai malam ini tensiku akan normal 120/80. Nah, gitu Mohon maaf, aku potong dikit aja. Ya. Berarti proses percepatan kesembuhan seseorang ketika kemudian mengalami masa sakit antara orang yang bodoh dengan orang yang pinter based on knowledge beda dong ya? Beda Mas Hendra. Makanya nggak boleh bodoh ya? Nggak boleh bodoh. Makanya agama itu kan tujuannya memintarkan kita. Mau di agama apapun tujuannya memintarkan kita untuk membuat kita mau belajar, bukan tertutup hanya pada keyakinan. Nggak bisa. Yakin itu sangat penting Mas Hendra. Yakin itu sangat penting. Dia bekerjanya di 88% keyakinan itu ketika kita berserah. Tapi apa yang kita mohonkan dengan kekuatan 12% pikiran sadar kita mau ngapain kalau kita nggak punya imajinasinya gitu. Jadi 12% potensi pikiran sadar kita yang kita gunakan untuk free will tadi harus kita gunakan sebaik-baiknya dengan rasio dan rasa Mas Hendra. Otak kiri kita rasio, otak kanan rasa. Nah rasio itu kita gunakan untuk membuat imajinasi, visualisasi. Sehat seperti apa yang kita inginkan, sembuh seperti apa yang kita inginkan. Itu bagian rasionya. Di bagian rasanya, emosinya, baru kita gunakan imajinasi rasa kita. Bagaimana kita sembuh misalnya nih. Misalnya kita merasakan diri kita lemes gitu misalnya. Mulai malam ini tubuhku segar. Segar itu seperti apa? Misalnya kita segar membayangkan diri kita lagi jalan di pantai. Bahkan menikmati matahari pagi, menikmati debur ombak. Rasa itu yang kita gunakan untuk bervisualisasi. Rasionya kita gunakan untuk membayangkan pantai seperti apa. Yang belum pernah ke Pantai Kuta nggak bisa membayangkan Pantai Kuta, Mas. Oke. Sebentar, Wen. Visualisasi itu baru kemudian kita lakukan setelah kemudian kita melakukan penerimaan. Aku sakit, ini aku terima. Kemudian setelah penerimaan, Pak Wayan tadi kan mengatakan pasrah baru bisa kita alamin gitu ya. Bagaimana orang udah pasrah tapi kok masih melakukan visualisasi? Bukankah itu sama dengan juga membohongi kondisinya sendiri, Pak Wayan? Gimana itu? Pasrah itu kan letaknya di 88% tadi Mas Hendra. Di kekuatan batin bawah sadar kita, di proses itu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah selama 14 malam atau 21 malam bagi yang belum sanggup gitu. Itu fungsi 12% pikiran sadar kita untuk bervisualisasi, afirmasi dan seterusnya. Setelah itu beres, baru kita pasrah. Nah, misalnya Mas Hendra pasrah nih, tapi Mas Hendra tidak melakukan apa-apa untuk order Gojek. Untuk order makanan. Oke. Nanti juga Tuhan akan mengatur makanannya datang. Gimana caranya coba? Tapi setelah Mas Hendra melakukan tugas, do the best, lakukan yang terbaik. Kalau orderan Mas Hendra belum diterima, nggak bisa. Sama halnya kalau kita belum menerima. Nah, contoh misalnya Mas Hendra mau memperbaiki HP. Aku mau memperbaiki HP di bengkel itu. Gitu. Bengkel itu udah menerima HP Mas Hendra? Belum. Bagaimana caranya memperbaiki kalau HP-nya belum diterima?
Nah, jadi kalau kita belum menerima diri kita sakit, aku nggak sakit. Lah bagaimana kita mengatakan mulai malam ini aku sembuh, sementara aku sendiri tidak menerima dirinya sakit? Ya. Udah, ini pasti teman-teman pada paham semuanya sekarang ya. Oke. Jadi aku pernah baca di mana ya? Segala sesuatu yang kita kasih atensi, maka di situ energi akan membesar. Persis. Nah, pada saat kemudian kita sudah melakukan penerimaan, oke, aku sakit gitu ya. Terus kemudian kita memberikan atensi meskipun aku hari ini sakit. Tetapi visualisasinya, atensinya kita arahkan seolah-olah sudah benar-benar sehat gitu ya. Mungkin butuh waktu beberapa hari gitu ya, tergantung nyamannya teman-teman gitu. Berarti secara keilmuan pasti akan terjadi sebuah transformasi pembalikan yang luar biasa secara pelan-pelan gitu Pak Wayan ya. Betul. Ini keren. Karena ini interaksi antar dua kecerdasan. Kecerdasan sadar dan kecerdasan bawah sadar di sel-sel tubuh kita. Kalau si kecerdasan sadar nggak tahu apa yang dia minta, si kecerdasan bawah sadar yang sebagai penerima perintah yang nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Apalagi si kecerdasan sadar ini kehilangan kecerdasannya, malah dibimbing oleh ego yang marah-marah, ego yang iri hati dan sebagainya, ego yang stres oleh penderitaan sakitnya. Nah, ini kan bingung jadinya Mas Hendra. Kebayang nggak Mas Hendra apa yang membuat si tubuh ini bingung? Karena betapapun juga tubuh ini semuanya adalah staff kita, staff dari badan usaha ini. Kalau si manajemen ini, direktur di bagian kepala ini kan kalau kita katakan direktur itu kan di kepala. Bagian manajemen ya, kepala direktur di sini. Nah, kalau di sininya juga stres, si bawahan mau ngerjain apa kan bingung dia. Oke. Makanya di negara, di keluarga, di perusahaan, semua hal yang terpenting itu dalam urusan pengarahan itu adalah si kepala ini. Kalau kepalanya stres, presidennya stres, gubernur stres, direktur stres, lah staf mau ngapain coba? Paling dia ngerjain hal-hal sederhananya, ya udah lapar ya makan gitu, tapi nggak ada peningkatan apa-apa Mas Hendra gitu. Nah, sementara ketika kita sakit, kita membutuhkan peningkatan cepat untuk menuju ini. Contoh nih misalnya, ada bank yang lagi sakit. Kalau si direktur atau manajernya tidak cekatan untuk memperbaiki sakitnya dan tidak menerima kenyataan bahwa banknya sedang sakit, ya pendapatan sedang menurun, dia tidak terima, oh ini sedang baik-baik saja, ya gimana caranya coba Mas Hendra? Sederhana seperti itu Mas Hendra. Tapi parameter bahwa kemudian kita itu udah bener-bener pasrah itu apa Pak Wayan? Karena terkadang gini ya, ketika kemudian kita mencoba untuk melakukan sebuah visualisasi, kita ada belief di situ, ada keyakinan yang sangat luar biasa, itu pasti akan terjadi kok, tinggal nunggu waktu aja gitu. Nah maksudku pasrah itu terjadi saat kemudian kita sudah sama sekali nggak mengingat-ingat keinginan atau manifestasi itu, atau tetap sesekali kita juga sambil pasrah itu bisa juga melakukan afirmasi yang sudah pernah kita ulang-ulang. Enggak, ini pengalaman pribadi Mas ya. Ketika saya sudah selesai afirmasi, ketika saya mengalami sebuah penyakit yang 2 tahun terjadi, afirmasi sudah saya lakukan selama 14 hari. Nah, dalam proses menuju kepasrahan itu, apapun hal yang terjadi, misalnya gejalanya muncul lagi, saya nggak lagi afirmasi, saya hanya mengatakan terima kasih sudah berproses pada kesembuhan. Jadi saya berserah kepada dia, nggak lagi mengganggu. Loh, kamu kok sakit lagi sih? Kok belum sembuh? Saya nggak ganggu dengan itu Mas Hendra. Terima kasih, kamu akan semakin membaik. Walaupun gejalanya masih ada, saya katakan terima kasih sudah membaik, sudah membaik. Terima kasih. Karena apa? Kan kita tahu nih, kita punya atap bocor Mas Hendra. Ciri-ciri tukangnya sedang kerja, sedang memperbaiki, kan ada suara tatok. Nah, jangan kita kecewa dengan suara ribut itu, berarti sedang ada perbaikan. Jadi kalau kita sakit ini, kemudian dalam proses kita berserah itu muncul gejala-gejala tertentu, terima kasih sudah berproses. Karena apa? Kadang-kadang tuh Mas Hendra, rasa ngilu-ngilu, rasa nyeri-nyeri pada tubuh kita itu yang sering kita tolak ketika kita sakit, itu sebenarnya sedang terjadi proses pada tubuh kita. Ada sinyal yang menandakan bahwa apa? Oh, kita amati saja, misalnya di sini ngilu, kita amati saja, berarti ada proses penyembuhan ke situ. Karena kalau dia tidak ada nyeri,
berarti ada masalah pada saraf kita. Sehingga tidak ada proses pengiriman fokus energi ke situ, Mas Hendra. Ya, misalnya nih Mas Hendra, tadi kan Mas Hendra cerita tentang kalau kita memfokuskan energi pada sesuatu, maka frekuensi energi akan mencapai di situ. Nah, kalau kita meditasi, fokus pada cahaya, kita kan berarti butuh cahaya, Mas Hendra. Kalau kita lagi mengamati bintang, kita fokus bintang apa yang kita amati. Kalau kita ingin sembuh, kita fokus pada bagian yang sakit. Bagaimana kita tahu bagian yang mana yang sakit pada tubuh kita kalau kita tidak mengizinkan sel saraf kita itu memberi sinyal nyeri? Gimana coba caranya? Jadi kita nikmati saja. Saya sering begitu, Mas Hendra. Ketika ada rasa nyeri, saya amati. Oke, kamu diam di situ ya. Saya suruh dia diam di situ. Aku sudah paham kamu ada di situ sakitnya. Kamu diam di situ. Jangan lagi bawa ke sini. Jadi saya amati, nyut saya amati. Tapi saya sudah mengerti, tak kirim sekarang, tak kirim semua pasukan. Setelah itu kamu beresin di situ. Dia berhenti, Mas Hendra, dengan cepat. Nah, kemarin contoh, Mas Hendra, saya pulang dari tahun baru kemarin. Nyetir itu kan macet luar biasa tuh, Mas Hendra. Akhirnya nih selutut ini nyerinya luar biasa. Waduh, nyerinya. Nyut begitu. Saya bilang, saya pegang namanya itu, saya bilang, sorry melelahkan kamu. Begitu sampai di rumah, saya baru minyak faras kan. Sambil kemudian saya ngomong, sorry tadi memberatkan kamu, perjalanan panjang, sorry. Silahkan memperbaiki diri. Lagi saya tidur sebentar, nanti kamu begitu saya bangun, kamu sehat ya. Dan yang terjadi masih ada 2 jam kemudian saya terbangun, nyerinya hilang. Nyerinya hilang. Karena saya ajak ngomong. Iya. Nah, jadi sekaligus mengirimkan pesan, Pak Wayan, bagi seluruh konsumen Faras, pada saat menderita sakit apa aja, lebih baik, lebih powerful dikasih sugesti seperti itu. Persis. Lewat kata-kata. Persis. Karena kita sedang berinteraksi, Mas Hendra. Kecerdasan pikiran sadar kita dengan kecerdasan bawah sadar di tubuh kita, dengan kecerdasan semesta yang berdiam di tanam-tanaman obat yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri, yang meramu dirinya menjadi media penyembuhan. Jadi kan sebenarnya interaksi kecerdasan saja semua. Iya. Kalau yang bisa tanpa media, oke. Tapi kalau yang butuh media, ya kalau saya karena punyanya minyak panas, saya pakai itu. Tapi gini deh, aku tuh menjumpai banyak orang mungkin ya, atau jangan-jangan aku aja yang belum bisa mendefinisikan makna pasrah itu dalam kehidupan gitu, Pak Wayan. Tidak hanya diriku, tapi banyak orang aku temui, ini dia nggak pernah mengungkapkan kata yang namanya pasrah itu. Ketika kemudian dia punya sebuah mimpi, dia pelihara betul itu mimpinya, dia nggak pernah mau meng-cancel mimpinya, ya. Beliefnya begitu kuat, keyakinannya sangat kuat, hakul yakin mesti terwujud, nggak mungkin enggak gitu. Bahkan perbuatan baik yang dia lakukan itu pun terkadang dia jadikan sebagai pupuk. Ini untuk memupuk mimpiku yang belum terwujud. Nah ini kan nggak ada nuansa pasrahnya sama sekali gitu. Tapi kenapa banyak juga yang jadi kenyataan, Boyan? Mas Andra tadi bilang memberi pupuk. Ketika kita menanam pohon, ya kita merawat pohonnya, kita beri pupuk dia. Tapi kita mempengaruhi enggak bumi? Ayo dong bumi cepat tumbuhkan dia, cepat gini kan? Kita enggak. Nah, kepada bumi itu dia pasrah. Dia mengerjakan bagiannya. Bagian bumi dia serahkan. Urusan si pohon yang mengakar sendiri. Enggak, orang yang tidak pasrah itu contohnya begini. Dicabut, tarik biar akarnya tumbuh, nggak bisa. Berarti itu tadi udah pasrah dengan sendirinya. Udah pasrah sendirinya, tapi dia tetap mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan. Merawat. Pasrah itu bukan diam dan menyerah, Mas Hendra. Oke. Pasrah itu lakukan yang terbaik, sisanya serahkan. Berserah, bukan menyerah ya. Berserah beda. Pasrah itu bukan diam dan menyerah, itu putus asa namanya, Mas Hendra. Pasrah itu adalah lakukan yang terbaik, serahkan sisanya pada yang tidak mampu kita lakukan. Itu tadi. Ketika dia memupuk tanamannya, kan dia berserah kepada sang waktu, entah kapan dia akan mengakar, kapan dia akan bertumbuh, nggak bisa. Sekarang dong kamu bertumbuh, nggak bisa. Waktu itu pun juga ya tidak hanya teman-temanku ya, aku pun juga melakukan hal yang sama.
Oke, aku udah yakin loh, tinggal waktu aja yang akan menjawab gitu. Biarkan waktu itu waktu, gitu kan? Ya Pak Wayan ya. Oke, ketemu sekarang. Mantap sih, selalu dapat hal-hal yang baru deh kalau ketemu sama Pak Wayan ini. Oke, gini, lagi-lagi soal penyakit gitu. Gimana sih Pak Wayan menjelaskan hubungannya penyakit dengan kehidupan seseorang di masa lalu? Ya, gini Mas Hera. Sebagai contoh sederhana Mas Hera, masa lalu kita anggaplah kemarin. Kemarin kan juga masa lalu kan. Oke. Kalau kemarin malam kita makan makanan yang busuk misalnya, pagi ini kita diare, ada hubungan nggak? Ada. Jelas. Atau di masa remaja kita banyak alkohol, banyak merokok, gitu misalnya. Sekarang kita kena penyakit paru-paru, kena penyakit lambung, ada hubungan nggak? Ada. Itu masa remaja. Meskipun banyak orang yang ngerokok usianya 122 tahun juga, sehat juga ada. Nah, semua kan ada juga kan karena kita kembali kepada DNA kan. Iya. Tapi artinya begini, ada orang berenang lalu tenggelam. Bukan berarti semua orang yang berenang akan tenggelam. Oke. Selalu ada orang yang memang tidak apa-apa ketika dia berenang. Iya. Selalu demikian. Nah, kemudian masa lalu yang lebih jauh lagi, waktu kecil, trauma di masa kecil, trauma dimarahin orang tua dan sebagainya, itu bisa terproyeksi di masa dewasa, bisa Mas Hendra. Kalau lebih dalam lagi, kalau kita memahami kehidupan sebelum kehidupan saat ini dalam ilmu reinkarnasi, itu ada kaitannya lagi itu Mas Hendra. Itu ilmu karma dan reinkarnasi. Karena kalau kita sudah memahami perjalanan waktu dalam seperti itu, kehidupan masa lalu itu tidak ada bedanya dengan kehidupan kemarin bagi sekarang. Kehidupan minggu lalu bagi minggu ini, nggak ada bedanya. Cuma dalam tubuh yang berbeda aja. Contoh misalnya Mas Hendra pernah hidup di kehidupan masa lalu sebagai anak kecil. Di tahun berapa itu Mas Hendra lahir? Tubuh yang Mas Hendra dulu dengan sekarang sama nggak? Beda. Jelas beda. Tubuh Mas Hendra yang sekarang dengan besok aja beda. Iya. Karena besok mungkin sebagian sehat sudah nggak ada lagi yang sekarang. Oke. Nah, cuman butuh nonton langsung sih yang begitu. Oke. Butuh mengalami langsung ya Pak Wayan ya. Oke deh. Satu pertanyaan terakhir di segmen ini. Aku tuh kadang ngeri gitu melihat oknum ya, aku nyebutnya oknum ya. Khususnya di dunia kepolisian sama di dunia kesehatan. Oknum dokter begitu tega terhadap pasien-pasiennya, bisnis atas nama kesehatan deh khususnya karena profesinya Pak Wayan sebagai seorang dokter gitu ya. Nah, gimana Pak Wayan, pernah nggak sih berada pada satu titik tuh, ya Allah nggak tega ya orang sakit diperlakukan dengan seperti ini gitu, gimana Pak Wayan? Ya, karena saya juga menjadi dokter alasannya demikian Mas Hendra. Jadi dokter dulu alasannya supaya bisa menggratisin orang sebebas-bebasnya saya gitu. Jadi saya pernah buka klinik hanya untuk memberikan gratis orang-orang sehingga nggak sanggup akhirnya bayarin uang kontraknya. Akhirnya saya tutup ini. Kemudian saya praktek di rumah. Praktek di rumah untuk nengok-nengok orang sakit di sekitar rumah. Orang-orang tua terutama yang tidak sanggup ke rumah sakit kan, jadi saya tengokin. Tujuannya seperti itu. Jadi di dunia apapun, maksudnya di komunitas apapun, selalu ada orang yang ekstrim negatif dan ekstrim positif yang kita sebut sebagai oknum kalau dia negatif. Dimanapun itu Mas Hendra. Ya, ini hukum keseimbangan. Nah kita memaknai hal seperti itu supaya kemudian nggak ke-trigger, kita bisa melampaui yang namanya dualitas, tetap semuanya bisa kita terima, kita rayakan, gimana Pak Wayan? Ya, dengan pemahaman tadi, dengan menyadari bahwa di segala tempat itu demikian. Contohnya, matahari itu dia mengeringkan sekaligus membuat basah. Contoh, kalau baju basah kita jemur dia kering, tapi kalau tubuh yang kering kita jemur dia basah oleh keringat. Matahari juga memberikan pencerahan, membuat kita bisa melihat apa-apa. Tapi kalau kita tatap lama-lama membuat kita buta. Dalam segala hal seperti itu Mas Hendra. Menjadi mentahta cinta itu bisa membuat hidup terang benderang, juga bisa membutakan. Termasuk profesi apapun gitu.
Nah, ini sebenarnya ajakan supaya kita apa? Belajar memilih. Karena orang dewasa itu, Mas Hendra, orang dewasa adalah orang yang tahu memilih mana yang baik dan mana yang benar. Maka di kehidupan ini oleh semesta disiapkan dua pilihan tadi. Ada oknum yang begini, ada oknum yang begini, ada yang begitu, ada yang begini. Kita yang disuruh memilih, tanpa mengatakan, ini jelek, itu enggak. Udah tahu jelek, jangan dipilih. Tidak perlu kemudian sibuk menilai juga gitu ya. Hidup ini adalah keberpihakan, terserah dirimu mau berpihak kepada yang benar atau yang salah, gitu kurang lebihnya ya. Teman-teman, jangan lupa aku ngingetin kalau misalnya teman-teman tuh mau butuh penjelasan lebih komprehensif terkait dengan penyembuhan berbasis daya metafisik, apa tadi pokoknya? Daya ajaib metafisik yang acara di Bali tanggal 5 Februari kemarin. Videonya 8,5 jam. Silakan teman-teman bisa kontak admin di Ngadiroso. 5 Januari. 5 Januari untuk dapetin video lengkapnya. Nah, aku akhir-akhir ini mulai belajar, masih berusaha untuk tenang gitu kawan. Pengen bicara tentang the power of calm gitu ya. Aku melihat calm atau ketenangan. Ketika kita udah stay di ketenangan, itu kayaknya menjadi sebuah pondasi dasar untuk apapun. Mau dalam konteks finansial, mau spiritual, mau manifestasi, kayaknya awalnya dari situ gitu. Gimana Pak Wayan? Dan kalau kita melihat guru-guru kita semua termasuk Pak Wayan Mustika, aku ada beberapa guru juga, itu tuh nyaman banget ketika kemudian dekat dengan mereka karena ketenangan mereka gitu. Monggo Pak Wayan, gimana Pak Wayan? Iya. Jadi tapi jangan lupa ketenangan itu bukan flat, Mas Hendra ya. Oke. Seperti laut yang tenang itu bukan tidak beriak. Iya. Kalau dia diam aja itu namanya lautan beku. Iya juga ya. Iya, tenang itu berarti kita ada frekuensi juga, tetapi frekuensi kita tidak menyakiti. Lebih mudah bisa menerima keadaan gitu. Dan tentu setiap lautan yang tenang itu pasti melewati lautan yang pernah berbadai, Mas Hendra. Pasti. Pernah berbadai sebelumnya. Kita semua ini kan pernah ada di masa remaja, di mana emosi kita bergolak gitu. Sampai kemudian kita terus belajar untuk mengerti bahwa ini penting nggak sih emosi ini, bermanfaat nggak sih untuk orang lain dan diri saya gitu. Nah, jadi ketika itu rasanya nggak penting, nggak bermanfaat, ya udah ngapain juga. Nah, setelah dia terlatih seperti itu, jadi si emosi dia nggak bereaksi cepat kalau ada apa-apa, karena pertama akan direspon, ada gunanya nggak sih saya membalas ini gitu. Misalnya ketika ada orang mencaci maki kita, apa pentingnya kita merespon balik gitu. Nah itu yang membuat kita menjadi lebih tenang, karena berpikir ini nggak ada gunanya sih gitu. Nggak ada gunanya gitu meladeni yang model begini-begini. Karena kita nggak ingin meladeni, maka kita nggak bereaksi apa-apa, Mas Hendra. Ketika ego kita nggak bereaksi, kan kita jadi tetap tenang, Mas Hendra. Sama dengan salah satunya misalnya, Mas Hendra, dalam diskusi, dalam debat, ketika kita tidak merasa harus mengajari orang lain, harus menunjukkan bahwa kita yang paling benar, sehingga nggak ada keinginan kita untuk memenangkan perdebatan itu. Kadang-kadang kalau kita ingin memenangkan perdebatan, yang muncul fight. Kalau fight ya pasti bergejolak, Mas Hendra. Tapi kalau kita anggap aja sebagai teman dalam berdiskusi gitu ya. Teman bertumbuh, teman berpikir, kayak gitu, Mas Hendra. Sehingga tidak punya keinginan untuk mengalahkan satu sama lain gitu ya. Betul. Tapi gimana caranya, tips dan triks dari Pak Wayan ketika orang kan bagaimanapun juga kan pengen bertumbuh nih, yang tadinya gejolak emosinya tinggi, ya kan, dikit-dikit marah gitu ya, anak dibentak, pokoknya kelakuan yang buruk itu suka gerusa-gerusu, kemrungsung, menangan, terus kemudian bisa hijrah pada kondisi yang kemudian selalu relax, santai, kalem gitu ya. Jadi orang itu tenang gitu ya, menenteramkan. Itu tipsnya apa Pak Wayan? Pertama tipsnya kesadaran, Mas Hendra.
kita sadar nggak bahwa itu menyakiti kita sendiri? Oke. Kalau kita nggak sadar, kita akan menikmatinya, Mas Hendra. Kan kebanyakan orang itu nggak sadar bahwa dirinya, aku suka marah. Gimana caranya menyuruh orang tidak marah? Kalau dia mengatakan, aku suka marah. Aku suka mukul. Orang dia suka mukul. Aku suka berkelahi. Orang dia suka, gimana caranya coba? Dan ketika kita mengatakan, aku suka nggak tenang gitu, lah aku suka nggak tenang, gimana caranya ngajakin tenang gitu? Iya ya. Sampai kita menyadari ternyata aku nggak nyaman loh kalau nggak tenang. Nah, di situ baru orang akan beralih, Mas Hendra. Karena seperti yang kita tahu tadi, cerita tentang sel itu, Mas Hendra. Iya. Sel itu kan nggak mau dirinya nggak nyaman. Kebutuhan kedua manusia, kedua. Setelah physiologis need dalam hukum Maslow, hierarki need of Maslow. Hukum Maslow. Yang kebutuhan yang kedua manusia adalah safety need, butuh rasa nyaman. Nah, ketika kita merasa nggak nyaman oleh kemarahan kita sendiri pada orang lain, di situ kita akan belajar untuk tidak marah. Tapi selama aku nyaman-nyaman aja, malah seneng. Kalau dimarah aku jadi bikin muncul ilmu bela diriku gitu misalnya. Gimana caranya suruh orang tenang gitu, Mas Hendra? Oke. Terus start dengan kesadaran. Tadi ketika kemudian di segmen pertama tadi kan kita sempat ngobrol soal visualisasi gitu ya. Orang bisa melakukan visualisasi bahkan kemudian hasilnya tuh bisa optimal meskipun sekarang kondisinya masih berada pada titik terendah misalnya. Itu kan untuk benar-benar bisa bangkit, terjadi sebuah perubahan kan juga butuh modal dasar yang namanya tenang dulu ya Pak Wen ya. Bagaimana bisa penerimaan sebelum tanpa tenang gitu? Betul. Itu seperti turun ayam, Mas Hendra. Ada tenang dulu baru dia bisa menerima, ada setelah dia bisa menerima dia tenang. Oh iya. Dan ini karena Mas Hendra mengingatkan itu, saya pun pernah menggunakan ilmu itu, Mas Hendra. Ketika saya sedang terjebak dalam latihan mengatasi kepanikan, kecemasan gitu. Saya tahu kan, saya sadar diri saya cemas. Bahkan saya bertanya, kenapa saya kena kecemasan? Saya sadar diri saya, dan saya sadar itu nggak bikin nyaman. Lalu yang saya lakukan adalah afirmasi selama 14 malam. Saya katakan begini, Mas Hendra. Aku adalah pribadi yang tenang dan pemberani. Aku pribadi yang tenang dan pemberani. Nah, itu kemudian menciptakan tubuh saya yang tidak segera merespon dengan memproduksi hormon adrenalin ketika saya menghadapi masalah. Nah, karena saya kasih tahu dia, aku adalah pribadi yang tenang dan pemberani. Maka dengan kata pemberani itu kecemasannya diam. Dengan kata tenang, kegusaran itu diam, kegelisahan diam. Begitu dia mau keluar, aku pribadi yang tenang dan pemberani. Sama seperti saya menjadi dokter. Begitu saya ingat, misalnya mau jual obat gitu misalnya, ingat, aku dokter yang bukan itu, aku dokter yang ini. Kan jadi batal. Jadi kita batal melakukan apa saja. Misalnya kita mau berbuat buruk, nggak boleh. Contoh nih, Mas Hendra. Kemarin itu dari airport pulang dari Jogja itu. Ada orang ketinggalan, ada tamu ketinggalan kamera sebagus inilah. Iya. Kamera ditinggal di kursinya. Terus yang saya lakukan apa? Ada kamera, punya siapa nih? Saya ambil. Orang sudah pada masuk, sudah pada boarding, Mas Hendra. Saya lari. Siapa? Katanya bule yang punya. Menurut istri saya bule yang punya. Saya gini kan, siapa punya nih? Terus kamera istri. Terus udah keliling saya nyari satu orang aja. Saya, Umi. Saya balikin. Tapi kemudian kalau saya nakal gitu misalnya, seandainya saya nakal, Mas Hendra, saya ambil barang itu kan. Wah, ini rezeki saya. Kalau bukan karena kehendak Tuhan, kan bisa saja sebagai pembenaran begitu kan. Kalau bukan karena kehendak Tuhan, maka dia tidak akan meninggalkan barang ini dan bukan saya yang akan melihatnya. Ini pasti rezeki yang dikirim Tuhan sama saya. Pembenaran bisa bermain seperti itu, Mas Hendra. Tapi yang terjadi apa kalau saya lakukan itu? Kemudian si bule ngelapor gitu misalnya. Si bule ngelapor dan kelihatan CCTV saya yang ngambil gitu. Kan nama baik saja tuh. Tapi seketika itu pun tidak muncul pemikiran seperti itu. Yang muncul pemikiran adalah saya
pribadi yang bukan itu, saya pribadi yang ini, maka saya akan balikkan. Jadi gerak tubuh saya itu seperti dikendalikan oleh program saya kepada tentang diri saya, karakter saya. Gitu. Tapi aku ada yang tertarik dari afirmasi yang sering dilakukan Pak Wayan tuh, kenapa sih kok selalu 14 hari gitu? Itu dapatnya dari mana? Reasoningnya apa gitu? Dan bisa nggak itu kemudian digunakan untuk afirmasi dalam segala jenis konteks, even itu adalah jodoh, lunas hutang, dan lain-lain? Itu 14 hari itu angka rata-rata. Ada yang 21 hari. Nah, kalau Mas Hendra misalnya sudah terbiasa dengan tubuh, bahkan ngomong 1 kali udah jadi kok. Kalau terbiasa, 1 kali udah jadi. Baru ngomong 1, nggak usah satu malam penuh, nggak. Sekali aja terjadi. Seperti orang yang disebut si pahit lidah, si ngucap. 1 kali ngomong udah jadi. Tapi kayaknya poinnya bukan sekali, 2 kali, atau 14 kali, 21 kali, Pak Wayan. Poinnya adalah tercipta keyakinan. Nah, kadang-kadang gini ya, kita itu kan kayak aku gitu, dari kecil, basically dari pesantren gitu, Pak Wayan ya. Kadang kan, ini kalau nggak 3 kali nggak mantep ini kan. Betul. Jadi aku ulang sampai 3 kali sampai, nggak mungkin, nggak ada sedikit pun keraguan gitu kan. Kayaknya itu deh definisi dari keyakinan gitu, dan aku sering memetik banyak hal gara-gara itu gitu. Sama dengan sholat, di Islam 5 kali, di Hindu 3 kali, di Islam di Sasak 3 kali ya. Oke. Iya 3 kali. Kan? Nah, kenapa harus 5 kali? Apa hitung-hitungannya? Kenapa harus 3 kali? Apa hitung-hitungannya? Kalau kita melihat itu sebagai siklus sirkadian tubuh manusia, di 5 waktu itu atau di 3 waktu itu terjadi kondisi di mana pikiran sadar kita mengalami kondisi alfa theta dengan alami. Nah, pada saat itu kita sholat, memasukkan afirmasi, itu mudah menjadi kenyataan. Oke, aku kembali lagi pengen ketawa sekaligus bahagia gitu ya. Jadi ketika aku udah sampai tadi Wayan kayak doa gitu, misalnya kayak dulu kan dijazai ya sama guru gitu, Hendra kamu harus puasa Al-Fatihah di malam hari kelahiran gitu ya. 3 hari, di hari terakhir kamu harus ngebleng, nggak boleh tidur gitu ya. Nah pas doa, iya kena butuh ya kan setengah, itu kan muncul keyakinan, sekaligus disitulah terjadi sebuah pasrah kepada sang waktu. Itu ya Pak Wayan ya. Bukan berarti itu nggak pasrah gitu ya. Kalau disuruh ngebleng nggak tidur misalnya, nah kalau kita paksa diri kita nggak tidur, kan akan terjadi microsleep. Nah, ketika kita terjadi microsleep kayak gini misalnya, pada saat itu kita afirmasi, itu kan terkonek dengan batin bawah sadar kita. Kalau aku dulu tuh gini Pak Wayan, kalau kamu pengen apa-apa, puasa aja. Ini Al-Fatihah ini puasain 3 hari gitu ya. Terus kemudian nanti kamu gunakan untuk apa aja gitu. Nggak tahu, mungkin karena saking yakinnya gitu mungkin ya Pak Wayan ya. Intinya begitu. Kita butuh media, butuh orang yang butuh figur otoritas supaya kita mudah yakin. Karena kalau orang, keyakinan itu kan terjadi ketika batin sadar, pikiran sadar terkonek dengan batin bawah sadar, tidak dihalangi oleh critical factor. Nah, critical factor yang logis yang begini itu kan bisa hilang oleh figur otoritas, oleh media, oleh waktu tertentu. Nah itu Mas Hendra. Jadi ketika critical factor kita lagi, si penjaga rumah lagi hilang ingatan gitu misalnya, mudah kita masuk ke bawah sadar untuk memasukkan afirmasi.